Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirda Kusmawardani dan rekan saya yaitu Taufik Hidayatullah. Kami akan membahas bab 14 mengenai pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arti lain pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah segala kegiatan pembiayaan untuk konsumen yang ingin membeli barang dengan sistem angsuran secara berkala. Biasanya orang-orang memilih layanan pembiayaan konsumen ini saat tidak mampu membeli sebuah barang secara tunai ataupun melalui kredit. Lalu apa sih ciri pembiayaan konsumen dan cara kerjanya? Yang pertama ialah keamanan pembiayaan konsumen. Yang kedua, sedikit berbeda dengan finance lease. Ketiga, dipilih berdasarkan credit score. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu keamanan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen sendiri sudah diatur dalam hukum di Indonesia, yakni Keputusan Menku RI nomor 444-KMK-KM-017-2000 tentang perusahaan pembiayaan. Selain itu, pembiayaan konsumen juga merupakan sistem tanpa jaminan serta angsurannya dapat dibayar per bulan secara rutin, sesuai dengan pendapatan dari konsumen. Dalam artian, consumer finance ini minim risiko dan disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing konsumen. Terlebih lagi, tidak ada lonjakan iuran per bulan. Yang kedua, sedikit berbeda dengan finance lease. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sasaran debitur dari kedua perusahaan multifinance ini. Perusahaan consumer finance memiliki target nasabah perorangan, artinya masyarakat Indonesia yang ingin membeli barang kebutuhan. Sedangkan perusahaan finance lease menargetkan perusahaan atau lembaga lain sebagai nasabah. Finance lease ini mendanai nasabah untuk membeli peralatan atau perlengkapan untuk proses produksi sebuah perusahaan, tidak seperti consumer finance. Nah, yang terakhir dipilih berdasarkan credit score. Apa sih credit score itu? Adalah sebuah sistem penilaian berdasarkan data diri dan riwayat kredit nasabah. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan dana atau modal. Nah, lembaga pembiayaan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan, yang kedua perusahaan modal ventura, dan yang ketiga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Taufik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mirda. Saya Taufik Hidayatullah. Baik, pada pembahasan di sini saya akan membahas tentang perusahaan pembiayaan. Apa itu perusahaan pembiayaan? Perusahaan merupakan lembaga pembiayaan yang dibentuk untuk melaksanakan leasing, pembiayaan konsumen, anjak piutang, serta usaha kartu kredit. Nah, berikut ini jenis perusahaan pembiayaan. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi yaitu leasing. Leasing adalah bentuk aktivitas usaha dalam bentuk barang modal yang dilakukan melalui hak opsi ataupun tanpa hak opsi dalam kurun waktu sesuai kesepakatan. Objek transaksi menjadi hak milik lembaga pembiayaan selama berlakunya perjanjian leasing. Lalu untuk jenis perusahaan pembiayaan yang berikutnya yaitu factoring atau anjak piutang. Apa itu anjak piutang? Anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan berupa pembelian piutang dagang sebuah perusahaan dalam jangka pendek, termasuk kepengurusan piutang tersebut. Anjak piutang ini bisa dilakukan baik menggunakan jaminan ataupun tidak.
Untuk jenis perusahaan pembiayaan yang berikutnya yaitu usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit di sini berarti adalah aktivitas pembiayaan pembelian barang atau jasa memakai kartu kredit. Nah, penyediaan kartu kredit ini mengikuti peraturan dari BI atau Bank Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut. Nah, berikutnya ada perusahaan modal ventura. Apa itu perusahaan modal ventura? Venture Capital Company atau perusahaan modal ventura berfokus pada penyertaan modal suatu perusahaan atau investee company dalam kurun waktu sesuai kesepakatan tanpa agunan. Resiko kegagalan bukan pada debitur melainkan berada di tangan pihak perusahaan modal ventura. Aktivitas perusahaan modal ventura ini termasuk equity participation atau penyertaan saham, quasi equity participation atau pembelian obligasi konversi, dan revenue sharing atau profit atau pembagian hasil usaha. Yang berikutnya adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, perusahaan ini dibentuk guna menyediakan dana bagi proyek-proyek infrastruktur. Aktivitas perusahaan ini meliputi direct lending, yaitu memberi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing proyek infrastruktur, dan subordinate loans atau pinjaman subordinasi. Nah, selain itu, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat melaksanakan credit investment atau mendukung kredit, seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, advisory service atau jasa konsultasi, equity investment atau investasi modal, pencarian swap market pembiayaan infrastruktur, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin dari menteri. Nah, berikut ini adalah peranan pembiayaan dalam perekonomian nasional. Yang pertama yaitu pembelian alat berat. Nah, pembelian alat berat ini bisa menggunakan pembiayaan, seperti menggunakan leasing. Nah, lalu yang berikutnya pembelian mesin produksi. Ini juga bisa menggunakan leasing. Lalu pembiayaan nasabah, pembelian kendaraan, dan sebagainya. Nah, berikut ini ada tujuan adanya lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Nah, lembaga pembiayaan ini harus dimanfaatkan oleh pengusaha dan masyarakat, dan ada dua fungsi lembaga pembiayaan, yaitu fungsi masyarakat dan fungsi untuk pembangunan infrastruktur. Nah, tujuan adanya lembaga pembiayaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan ini harus dimanfaatkan oleh pengusaha dan masyarakat. Paling enggak ada dua fungsi lembaga pembiayaan, yaitu untuk masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian untuk sektor infrastruktur juga berperan dalam membantu pengembangan infrastruktur. Tidak semua pengembang infrastruktur punya dana yang besar untuk menjalankan proyeknya. Oleh karena itu, adanya lembaga pembiayaan yang fungsinya hampir mirip dengan bank umum bisa membantu ketersediaan dana untuk pelaku pengembang infrastruktur ini. Sekian penjelasan dari saya dan juga rekan saya yaitu Mirda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.